Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru seputar perkembangan persiapan rekrutmen guru P3K. Ini berdasarkan informasi dari Profesor Dr. Nunuk Suryani, MPD, selaku Sekretaris Dirjen GTK Kemendikbud pada Zoom meeting kemarin. Ada beberapa informasi penting yang harus teman-teman ketahui terkait rekrutmen guru P3K ini. Salah satunya adalah pendaftar nanti menginput ID yang berupa nomor registrasi K2 atau NUPTK atau NIK atau nomor serdi. Nanti kami akan bahas lebih lanjut teman-teman. Dan sebelumnya kami ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru seputar P3K dari kami. Baik teman-teman, ini adalah perkembangan persiapan rekrutmen guru P3K sampai saat ini. Dimana di sini Desember ini adalah database kualifikasi info GTK data kebutuhan guru daerah. Kemudian Januari ini Kemendikbud kualifikasi pendidikan. Nah, untuk Januari ini Kemendikbud sudah mengecek kualifikasi pendidikan teman-teman dan membuka kepada daerah untuk mendaftarkan atau mengajukan kuota pada Menpan RB, yang mana Kemendikbud ini membutuhkan sekitar 1 juta guru honorer teman-teman. Namun hingga saat ini daerah baru mendaftarkan sekitar 580.000 dari 400 kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Jadi masih ada beberapa daerah yang belum mendaftarkan. Kemudian bulan Februari ini adalah materi pembelajaran. Kemendikbud menyediakan materi pembelajaran online untuk membantu kesiapan mengikuti ujian seleksi guru P3K. Pembelajaran online terdiri dari modul-modul mata pelajaran untuk seluruh jenjang pendidikan. Nah, jadi media pembelajarannya nanti berupa modul-modul mata pelajaran teman-teman untuk jenjang pendidikan baik itu TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan lain sebagainya. Kemudian ini direktori modul bisa diakses melalui mobile, mandiri atau kelompok kerja atau laptop atau komputer. Kemudian ini adalah aktivitas pengecekan linearitas teman-teman. Kita lihat di sini 1,2 juta atau 69% guru non-PNS telah melakukan verval linearitas ijazah atau latar belakang pendidikan, integrasi layanan Ditjen GTK dengan Ditjen Dikti dengan hasil 983.000 atau 56%, ini yang hijau, guru non-PNS telah valid. Nah, jadi sekitar 56% guru non-PNS ini telah valid teman-teman atau telah melakukan verval linearitas ijazah atau latar belakang pendidikan, yaitu sekitar 983.000 guru non-PNS. Kemudian 239.000 atau 13%, ini yang kuning, masih memerlukan verifikasi manual atau berproses. Nah, jadi sekitar 239.000 guru non-PNS ini masih memerlukan verifikasi manual teman-teman atau masih proses. Kemudian 534.000 atau 31%, ini yang merah, guru non-PNS belum melakukan verval linearitas ijazah atau latar belakang pendidikan. Nah, jadi yang merah ini sekitar 534.000, ini guru non-PNS belum melakukan verval linearitas ijazah atau latar belakang pendidikan teman-teman. Jadi buat teman-teman pastikan sudah melakukan verval ijazah di info GTK. Kemudian ini adalah aktivitas rekrutmen guru P3K tahun 2021 teman-teman. Kita lihat di sini yang dapat mendaftar seleksi guru P3K. Nah, jadi ini ada 3 kategori teman-teman. Yang pertama yaitu guru honorer sekolah negeri atau swasta terdaftar di Dapodik. Nah, jadi ini wajib terdaftar di Dapodik. Kemudian kategori yang kedua, individu baru, ini wajib memiliki sertifikat pendidik. Kemudian kategori yang ketiga yaitu guru honor K2, ini wajib terdaftar di database BKN. Nah, jadi inilah 3 kategori yang bisa mendaftar guru P3K teman-teman. Nah, apabila teman-teman masuk dalam ketiga kategori ini, maka kemudian teman-teman akan dicek linearitas sesuai dengan Permendikbud nomor 16 tahun 2019, yaitu kualifikasi S1 atau D4, jenis sertifikasi, formasi mata pelajaran. Nah, jadi apabila teman-teman ini sesuai dengan linearitas, maka teman-teman berhak mengikuti seleksi guru P3K. Kemudian kita lihat di sini, individu yang dapat mendaftar seleksi guru P3K dideteksi berdasarkan ID nomor registrasi K2 atau NUPTK atau NIK atau nomor sertifikat pendidik. Nah, jadi ini secara sistem teman-teman akan terdeteksi
Kemudian cek linearitas dilakukan dengan akun guru melalui sistem aplikasi di Ditjen GTK Kemendikbud. Kemudian ini adalah tahapan pengadaan guru P3K tahun 2021 teman-teman. Yang mana di sini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap pendaftaran, kemudian tahap seleksi administrasi, kemudian yang ketiga asesmen, yang keempat yaitu pengumuman, yang kelima yaitu tahap pemberkasan. Kita lihat yang pertama, tahap pendaftaran. Kita lihat di sini, pendaftar memilih satu dari 3 kategori guru honorer atau individu baru yang harus memiliki sertifikat pendidik atau guru honorer K2. Nah, jadi pada saat pendaftaran nanti teman-teman diminta untuk memilih satu dari 3 kategori yang ada. Teman-teman sesuaikan dengan kategori masing-masing. Kemudian kita lihat berikutnya. Pendaftar menginput ID berupa nomor registrasi K2 atau NUPTK atau NIK atau nomor sertifikat pendidik. Nah, jadi setelah teman-teman memilih satu dari 3 kategori yang ada, kemudian teman-teman menginput ID. Kemudian selanjutnya yaitu seleksi administrasi. Seleksi berkas berupa pernyataan tanggung jawab mutlak, KTP, dan surat lamaran. Nah, ini biasanya nanti di-upload teman-teman pada laman sscn.bkn.go.id. Kemudian kita lihat lagi, pengecekan linearitas mata pelajaran dengan sertifikat pendidik atau latar belakang pendidikan by system. Nah, jadi ini secara sistem teman-teman. Kemudian kita lihat lagi, pengecekan nomor mahasiswa terkait ijazah dan jurusan ini juga sesuai sistem. Kemudian tahap yang ketiga yaitu asesmen. Tipe konten asesmen, kompetensi teknis, tes bakat skolastik, manajerial, dan sosiokultural, dan pertanyaan wawancara yang dijawab tertulis. Nah, untuk tipe konten asesmen ini nanti akan ada materi pembelajaran dari Kemendikbud teman-teman. Nanti kami akan infokan lebih lanjut. Kemudian kita lihat lagi di sini, skor asesmen dapat diumumkan real time saat asesmen selesai. Kemudian peserta diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali. Kemudian tahap yang keempat yaitu pengumuman. Kemendikbud menyerahkan semua skor hasil asesmen kepada Panselnas. Kemudian BKN melakukan perankingan peserta sesuai formasi per kabupaten atau kota. Nah, jadi ini sistemnya sama dengan PNS kurang lebih teman-teman, yaitu BKN melakukan perankingan peserta sesuai dengan formasi per kabupaten atau kota. Kemudian Panselnas menyerahkan hasil perankingan peserta sesuai formasi ke pemerintah daerah. Nah, jadi setelah BKN melakukan perankingan sesuai formasi per kabupaten atau kota, kemudian Panselnas menyerahkan hasil perankingan peserta tersebut sesuai formasi ke pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah mengumumkan peserta yang lulus beserta sekolah penempatan. Nah, jadi nanti pemerintah daerah masing-masing akan mengumumkan siapa saja yang berhak lulus ke tahap pemberkasan. Kemudian yang tahap kelima yaitu pemberkasan, pemerintah daerah membuat SK pengangkatan serta kontrak. Ini minimal 1 tahun untuk kontrak teman dan maksimal 5 tahun. Kemudian pemerintah daerah menyerahkan SK pengangkatan serta kontrak. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.